Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun, MAG, dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya Wilma Aulia dari mahasiswa Prodi PAI 3E akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Langsung saja kita mulai dari definisi filsafat sendiri ya. Dari definisi filsafat sendiri, filsafat merupakan keahlian berpikir manusia dalam memecahkan suatu masalah, yaitu pemikiran yang kritis dan sangat mendalam. Kali ini langsung saja kita akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Oke, filsafat pendidikan lebih berkiblat pada pemikiran barat, yaitu pemikiran yang bebas dan terbuka tanpa menyangkut pautkan adanya Tuhan. Dan berbalik dengan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam lebih mengarah kepada ketuhanan dan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka berpegang teguh pada agama. Selain perbedaan yang bertolak belakang, filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam juga memiliki kesamaan, yakni adanya teori nativisme yang merupakan manusia memiliki sifat bawaan dari lahir, yang berarti setiap individu pasti memiliki keunikan masing-masing dalam dirinya, dan pasti mereka akan bagaimanapun mengembangkan keunikan tersebut agar menjadi pribadi yang berkembang. Untuk yang kedua ada teori empirisme, yang artinya pada suatu pandangan jika perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Tapi dari teori ini juga ada benarnya, karena ketika seorang anak berada di lingkungan yang baik, pasti mereka juga akan ikut pada kebaikan. Begitupun dengan sebaliknya, jika seorang anak tinggal di lingkungan buruk, maka yang terjadi mungkin mereka juga akan terbawa pada keburukan. Dan untuk yang ketiga ini ada teori konvergensi. Teori konvergensi ini adalah campuran antara teori nativisme dan teori empirisme, yaitu adanya sifat pembawaan dari lahir dan adanya pengaruh pendidikan serta pengaruh lingkungan pada diri anak, sehingga mereka berdua itu saling berkesinambungan. Untuk yang berikutnya, kira-kira apa sih tujuan mempelajari filsafat pendidikan? Tujuannya adalah untuk merumuskan pemikiran yang harus dilakukan serta eksplor pertanyaan tentang hakikat manusia, moral-moral dan pendidikan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat pendidikan. Dan apa juga sih tujuan mempelajari filsafat pendidikan Islam? Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi pada fitrah setiap manusia agar mencapai kehidupan yang bahagia dunia akhirat dan menjadi individu yang beriman serta beramal soleh dan berakhlak mulia. Untuk pola pikir filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam juga sangat bertolak belakang. Pada filsafat pendidikan, pemikiran mereka mengacu pada rasionalitas dan metastalitas. Untuk filsafat pendidikan Islam, mereka mengacu pada hak dan kebatilan. Kira-kira gimana sih cara penerapannya filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam dalam kehidupan? Nah, caranya dalam filsafat pendidikan Islam kita bisa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulai dengan pembiasaan ibadah, yaitu kita harus mulai membiasakan ibadah, bahwa ibadah itu memang wajib dan harus dilakukan setiap individu. Kemudian untuk yang kedua, kita harus meniatkan belajar itu sebagian dari ibadah. Dan untuk yang ketiga, kita bisa membiasakan untuk berakhlakul karimah. Untuk penerapan pada konsep filsafat pendidikan, kita bisa menghargai keberagaman pendapat
atau keberagaman pandangan setiap individu. Dan yang kedua, kita bisa berpikir kritis dan reflektif. Untuk yang ketiga, kita bisa menanamkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam filsafat pendidikan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan mengenai konsep filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang bertolak belakang antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Karena dalam filsafat pendidikan mereka lebih berpikir bebas dan tidak mengacu pada hal apapun termasuk kepada Tuhan, ya. Sedangkan dari filsafat pendidikan Islam mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka lebih terpercaya dan tidak diragukan lagi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.